Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu inilah keputusan besar yang kamu pilih untuk hidupmu. Oke Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Gemini, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Four of Cups. Kartu kedua, di sini kita punya Eight of Wands. Kartu ketiga, di sini ada Justice. Kartu keempat, di sini kita punya Seven of Wands. Kartu kelima, di sini ada King of Cups. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya Two of Cups. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The World. Baiklah, Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Inilah keputusan besar yang kamu pilih untuk hidupmu. Oke Gemini, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The World. Nah, ini adalah menggambarkan sebuah kemenangan, ya. Sebuah keberhasilan mulai terjadi di dalam kehidupanmu, di mana ya, seolah-olah dunia ataupun alam semesta mulai ada di dalam genggaman tanganmu. Dengan kata lain, ya, semua sektor-sektor di dalam kehidupanmu itu menjadi lebih seimbang, menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Oke, kegiatan-kegiatanmu seperti pekerjaan, bisnis dan usaha menjadi sangat maju dan sukses. Ya, hubunganmu dengan lingkungan-lingkungan dimanapun tempat kamu berkegiatan, lingkungan sosialmu, lingkungan pertemanan, lingkungan persahabatanmu, itu menjadi semakin positif, menjadi semakin nyaman dan harmonis. Oke, dan ditambah ada kebahagiaan, ada kenyamanan, ada senyum tawa terindah yang terpancar dari orang-orang yang kamu sayangi karena kebutuhannya mampu terpenuhi dengan sangat baik akhir-akhir ini oleh dirimu. Dan inilah mungkin beberapa ya, ataupun sektor-sektor di dalam kehidupanmu menjadi jauh lebih baik, jauh lebih berkembang, dan jauh lebih seimbang daripada sebelumnya. Oke, nah kenapa? Tiba-tiba ada kemenangan, ya, tiba-tiba dunia seolah-olah ada di dalam genggaman tanganmu. Oke, nah mungkin di sini karena kamu benar-benar telah mampu memikirkan secara baik, memutuskan keputusan yang tepat begitu ya, di dalam mengambil, di dalam memilih keputusan besar untuk memajukan kehidupanmu dan untuk meningkatkan ya kualitas-kualitas di dalam dirimu, dan semuanya berimbas kepada membaiknya hubungan sosial ya, nyamannya hubungan kerjasama ataupun hubungan-hubungan kegiatanmu yang lain itu menjadi saling menghargai ya, saling memiliki rasa percaya untuk satu sama lainnya. Karena apa? Karena di sini kamu telah bisa ya benar-benar untuk mengubur ya dalam-dalam kisah lamamu ya, untuk benar-benar merubah kebiasaan lamamu ya. Mungkin saja beberapa ada yang menjadi kebiasaan buruk
Nah, tetapi itu semua sedikit demi sedikit mampu kamu rubah. Ya, memang bukan pekerjaan yang mudah. Merubah kebiasaan yang sudah tertanam sedari kecil, yang sudah menjadi kebiasaan kita selama puluhan tahun, ya, maka itu adalah sebuah usaha yang memang berat. Dibutuhkan konsistensi, dibutuhkan komitmen yang baik untuk bisa merubah itu semua. Dan akhirnya, ya, dengan komitmen yang baik, sedikit demi sedikit kamu mulai bisa merubah kebiasaan lamamu dan kamu ganti dengan kebiasaan baru. Dan ditambah ada peningkatan, ya, dari kualitas-kualitas dari karya-karyamu. Karena apa? Karena kamu sudah faham dan mengerti, ya, jika kamu ingin maju kegiatannya, jika ingin penghasilannya berlipat, bertambah begitu, ya, maka kamu harus bisa menciptakan sebuah karya yang benar-benar berkualitas dari kegiatan-kegiatanmu. Nah, dari situlah makanya semakin hari kamu terus berada pada jalurmu, terus menguasai bidangmu, terus mengembangkan potensimu, sehingga pada satu saat kamu sampai di fase di mana kamu benar-benar menjadi ahli, menjadi profesional di bidang kegiatan-kegiatanmu. Sehingga ada kualitas yang semakin hari menjadi semakin baik dari karya-karyamu. Nah, inilah setelah diakumulasikan, ya, semuanya menjadi sebuah hal hebat, ya, di dalam kehidupanmu untuk terus maju dan berkembang. Nah, jadi keputusan besar ini memang telah kamu ambil beberapa waktu lalu, dan akhirnya hal inilah yang membawa kemajuan, yang membawa sektor-sektor di dalam kehidupanmu menjadi lebih seimbang, menjadi lebih maju dan berkembang. Oke? Nah, jadi inilah mungkin salah satu keputusan penting ataupun keputusan besar yang memang telah kamu pilih untuk membawa kehidupanmu menjadi lebih maju, lebih baik, dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Oke ya? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Four of Cups. Nah, ini mungkin, ya, yang menggambarkan fase di mana kamu sedang berada pada titik terendah di dalam kehidupanmu. Di mana fase inilah yang akhirnya membuat kamu mengambil keputusan besar untuk bisa merubah total, ya, apa yang terjadi di dalam kehidupanmu agar menjadi lebih baik. Terutama merubah kebiasaan lamamu menjadi kebiasaan baru. Nah, makanya di sini tergambar ada kejenuhan, ada rasa bosan, ada situasi yang tidak nyaman, bahkan kamu sempat mencari pelarian, ya, ke tempat-tempat seperti bar, ya, seperti warung minum, warung makan begitu, ya, di mana tempat tersebut mungkin mampu mengalihkan perhatianmu, mengalihkan pandanganmu pada kehidupanmu untuk beberapa waktu. Ya, tetapi di saat kamu tidak lagi berada di sana dan perasaan itu, ya, pemikiran yang suntuk itu kembali ada di dalam hidupmu. Nah, jadi inilah mungkin situasi di mana kadang kamu juga akan mengucapkan terima kasih banyak pada situasi ini. Karena apa? Karena situasi inilah yang mengajarkanmu dan menyadarkan kamu bahwa harus bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan harus bisa merubah kebiasaan lama, kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baru yang jauh lebih baik. Nah, dan seketika keputusan besar itu kamu ambil, maka kamu sudah tidak lagi berada di dalam situasi yang tidak nyaman ini. Di dalam pelarian-pelarian, ya, dalam bentuk apapun untuk sekedar melupakan beberapa saat, ya, kehidupan yang sedang terjadi di dalam kehidupanmu. Oke, ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Eight of Wands. Nah, ini adalah salah satu komunikasi yang semakin baik, ya, yang menggambarkan kamu mampu merubah, memperbaiki, ya, apa yang kurang baik, ya,
Apa yang menjadi kebiasaan buruk, kamu rubah, kamu perbaiki, kamu tata menjadi lebih baik lagi. Nah, sehingga menjadikan sebuah perubahan baik, peningkatan yang signifikan ya terjadi dengan cepat ke dalam kehidupanmu. Nah, jadi seolah-olah kamu sedang pada saat itu sudah mendapat email. Nah, mendapat pesan tersirat dari semesta, dan seketika itu pula kamu mengerti bahwa pesan ini harus kamu lakukan, dan itulah yang terjadi di dalam kehidupanmu ya. Makanya kamu bisa menata, mengambil keputusan besar ya untuk bisa mengarahkan kehidupanmu ke arah yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya justice. Nah, ini adalah salah satu sikap yang mungkin selama ini yang bisa menyelamatkan kamu ya dari hal-hal buruk lainnya di dalam kehidupanmu. Nah, dan salah satu sikap yang akhirnya baru-baru ini membawa kemajuan begitu besar di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu adalah seseorang yang memang sangat mampu berlaku adil ya, untuk hidupmu, untuk kehidupanmu maupun untuk siapapun ya yang ada di sekitarmu. Nah, jadi kamu benar-benar adalah seseorang yang bisa pisahkan hak dan tanggung jawab ya, yang mampu tempatkan segala sesuatu pada waktu dan tempat yang tepat ya, dan mungkin bisa mengontrol ya cara bicara, cara komunikasi, cara bersikap ya, juga di waktu dan tempat yang tepat. Nah, jadi banyak lingkungan, banyak orang-orang, banyak pihak-pihak itu mampu menerima, mendengarkan apa yang kamu sampaikan. Karena ada penyampaian yang baik ya, ada penempatan sikap yang tepat begitu ya, dan ada cara menempatkan diri dengan cara yang paling tepat. Nah, jadi orang-orang tergugah, berkeinginan ya, luluh hatinya ya untuk mendengarkan apa yang kamu sampaikan. Nah, inilah salah satu kenapa bisa membawa kehidupanmu beberapa langkah lebih maju dan lebih baik daripada sebelumnya. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Seven of Wands. Nah, jadi ini adalah sebuah pengendalian diri yang baik. Oke, memang pengendalian diri yang baik ya, mampu bertahan dari berbagai macam situasi dan keadaan ya, mampu tetap tegak berdiri di tengah hantaman, di tengah tekanan yang begitu besar dari pekerjaan, dari bisnis dan usaha atau dari kegiatan yang lainnya. Nah, dan dengan begitu kamu tetap bisa berdiri di kakimu sendiri, di atas tanahmu sendiri, dan dengan begitu kamu akan mampu melewati dan menerjang badai sebesar apapun yang akan terjadi di dalam kehidupanmu. Nah, jadi dengan pengendalian diri, maka kamu akan bisa melewati berbagai macam situasi, berbagai macam keadaan yang terjadi di dalam kehidupanmu. Dan dengan begitu, kamu akan mampu terus melangkah, terus maju, dan tidak akan pernah kenal lelah untuk mendapatkan tujuanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya King of Cups. Nah, jadi ada keseimbangan di dalam dirimu akhir-akhir ini, di mana cara pikir, ya, pola berpikir, sikap, komunikasi, dan cara kerjasama itu sudah menjadi semakin baik, dan hubunganmu dengan lingkungan-lingkungan manapun, ya, tempat kamu berkegiatan, tempat kamu bersosialisasi, tempat kamu berteman, bersahabat, itu juga menjadi semakin harmonis, menjadi semakin nyaman, dan semakin saling menghargai untuk masing-masingnya. Dan dengan begitu ada kenyamanan, ada kebahagiaan yang kamu rasakan di setiap harinya. Nah, dengan adanya kebahagiaan inilah, maka tumbuh motivasi yang semakin besar lagi untuk terus maju dan berkembang. Dan benar saja, finansialmu berkembang, finansialmu menjadi semakin jaya.
Dan hal inilah yang akhirnya kamu manfaatkan untuk bahagiakan, untuk penuhi kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi dengan sangat baik dan maksimal. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Two of Cups. Nah, ini adalah hubungan ya, hubungan keluarga, hubungan asmara, hubungan percintaan, hubungan pertemanan, ataupun hubungan kerjasama, ya, dimana semuanya mulai tumbuh rasa respect, ya, respect yang saling menguatkan, saling membantu, saling memahami, begitu ya, sehingga perasaan inilah yang akhirnya membawa kemajuan, membawa dampak baik untuk masing-masingnya. Nah, jadi ada rasa saling memahami antara kamu dan lingkungan manapun, antara kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Karena apa? Karena mungkin mereka juga melihat jelas di mata mereka ya, ada usaha yang besar dari dalam dirimu untuk bisa memahami mereka, untuk bisa membahagiakan mereka, untuk bisa berguna dan bermanfaat bagi mereka. Nah, dengan begitu mereka juga tergugah melakukan hal yang sama kepada dirimu. Nah, dan dengan begitu akan ada hubungan yang semakin bermutu, berkualitas, dan hubungan yang baik inilah yang akhirnya membawa kemajuan dan peningkatan untuk masing-masingnya. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Gemini sahabatku. Dan semoga temanku Gemini benar-benar akan mampu memilih atau mengambil keputusan penting yang sangat besar ini dengan sangat tepat ya. Dan keputusan inilah yang kamu pilih untuk membawa kehidupanmu agar menjadi lebih maju dan berkembang. Dan semoga kemajuan ini, kebahagiaan ini segera kamu wujudkan di dalam kehidupanmu. Dan kamu akan bisa juga membagikannya untuk orang-orang yang kamu sayangi dan untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.